dengan pernikahan. Yang pertama ringkasnya begini. Kunci pernikahan itu ternyata nggak banyak, hanya dua. Mas ingat ya, kunci pernikahan itu hanya dua. Apa itu? As-sa'adah wal barokah. Bahagia dan barokah. Untuk apa menikah kalau nggak bahagia? Untuk apa menikah kalau nggak berkah? Nah, kalau mau bahagia dan berkah, lalu macam mana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Maka siapapun yang akan menikah dan siapa yang sudah menikah ternyata perjalanan rumah tangganya kok kurang baik, kurang harmonis, mungkin ada salah dalam hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi kunci pernikahan yaitu apa tadi? Bahagia dan barokah. Ingat-ingat ya, nanti semester keluar ya. Jadi nikah itu kuncinya bahagia dan barokah. Nah, kalau mau bahagia gimana caranya? Apa yang dilakukan? Pastikan Dimas, la sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. La sa'ada fi hayatina illa bil Qur'an. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita, tiada kebahagiaan dalam kehidupan semua manusia kecuali dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran memberikan panduan kepada kita. Apa itu? Masya Allah, Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, 114 surat. Ayatnya ada berapa? 6.000? 6.000? Siapa yang ngajarin segitu, Bu? Itu berarti belum pernah ngitung sendiri, belum pernah belajar sendiri, berarti itu korban katanya. Ternyata kalau dihitung dengan teliti hanya 6.236 ayat. Kalau nggak percaya nanti hitung sendiri. 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat ini, ayat yang menjelaskan tentang keimanan, akidah dan tauhid tidak kurang mencapai 3.000 ayat lebih. Perjodohan, rezeki, kebahagiaan, pernikahan yang insya Allah akan dilalui Dimas dan Yana adalah dia harus yakin ini adalah merupakan hadza min fadli Rabbi, ini adalah merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Manusia berencana apapun, kalau Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi. Ayat yang menjelaskan tentang sabar ada berapa? Ada berapa ayat yang menjelaskan tentang sabar? Nih bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayat tentang sabar yaitu ada 104 ayat. Innallaha ma'as shobir, salah satunya. Artinya apa Dimas? Berumah tangga itu adalah ibadah yang besar, ibadah yang panjang. Maka Nabi memberikan cara apa? Kalau diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Kalau diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Dua-duanya gimana? Kalau syukur itu kaitannya dengan hal-hal yang menyenangkan. Kalau sabar ngapunten, mohon maaf punten, kaitannya hal-hal yang kurang menyenangkan. Saya ulangi, ibu-ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Apakah yang kita lakukan dinilai oleh Allah syukur atau yang dinilai Allah sabar? Baik. Nah, kemudian ayat yang menjelaskan tentang masalah rumah tangga itu tidak kurang mencapai 140 ayat. Maka Dimas perhatikan betul. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Siapa yang dia nikahnya? Ya, siapa yang dia nikahnya? Tunggu dulu, nanti kita lanjutkan dulu. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang masalah doa ada 203 ayat.
Ini nanti kait semua terkait. Ya. Kaitannya iman tauhid tidak kurang mencapai 3000 ayat. Ayat tentang sabar ada 104 ayat. Ayat tentang rumah tangga 104 ayat. Kemudian ayat tentang doa ada 203 ayat. Dan mengenai ilmu dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Dimas, ibu-ibu, ternyata di dalam Al-Quran ada kata-kata misaqan ghalidhah. 3 ayat saja. Bunyinya sama, tapi artinya beda. Misaqan ghalidhah yang pertama, akad nikah tadi bundanya, ya Ibu Emma sudah mendoakan dengan ikhlas. Ayahanda juga sudah memberikan restu, yaitu untuk melepas Dimas dengan ya ketulusan hati. Jangan pernah melupakan doa kebaikan orang tua. Apa? Ini penting sekali. Misaqan ghalidhah setelah akad nikah itu Ibu adalah dia merupakan perjanjian yang kuat. Satu. Yang kedua perjanjian yang kokoh. Yang ketiga adalah perjanjian yang suci. Akad nikah itu mencakup 3 hal ini. Padahal ayatnya 6236 ayat, tapi ayat yang menjelaskan misaqan ghalidhah bunyinya sama, artinya beda. Satu, akad nikah itu meliputi perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh, dan perjanjian yang suci. Maka canda guraunya bisa menjadi masalah. Ya, canda gurau cerai jadi cerai betul. Makanya nggak boleh sembarangan, ya. Nah, gimana caranya? Karena Nabi menginginkan umatnya ini kalau berumah tangga menikah seperti Allah, seperti Rasul nyatakan apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Inilah caranya. Siapapun yang dia menikah maka wajib dilandasi betul-betul untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah. Ibu boleh perbaharui loh Bu, perbaharui semangatnya bukan nikahnya. Pak, dulu kayaknya kita nikah aja kayaknya kurang landasan. Ya udah, istighfar. Yuk Pak, kita bangun rumah tangga ini, yaitu kita nggak tahu di sisa umur hidup kita ini, pastikan kita berumah tangga ini adalah untuk ibadah, mencari keridhaan Allah. Satu. Siapa yang dia menikahnya dilandasi betul-betul untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan di dalam rumah tangga itu. Maka kita doakan semoga Dimas dan Yana nantinya dimudahkan urusan ibadahnya, rezekinya, ya, dan semoga diberi keturunan putra putri yang baik, solih solihah, diberkahi hidupnya dan dijauhkan dari segala keburukan dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Satu, pastikan yaitu niatan landasannya adalah untuk ibadah mencari keridhaan Allah. Kenapa Ibu? Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, Dimas, pastikan jangan pernah nanti setelah engkau nikah, jangan pernah melupakan kebaikan orang tua. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nih Ibu, saya kasih tahu. Di dunia ini saja Allah sudah tunjukkan. Panjenengan bisa lihat di kiri kanannya panjenengan tetangga Ibu di komplek ini atau di komplek Ibu Bapak tinggal, lihat, perhatikan. Di dunia ini Allah pun sudah tampakkan siapa yang dia anak ini baik bakti sama orang tuanya, setelah menikah tambah baik sama orang tuanya. Karena anak laki-laki itu tidak menjadi putus karena dia menikah. Apa? Lihat kehidupannya jauh lebih baik dibanding anak yang kurang baik sama orang tua. Jin apa jin? Iya Pak ya? Itu pasti di dunia ini aja sudah Allah tampakkan. Siapa yang dia baik sama orang tuanya, dia tidak melupakan kebaikan orang tuanya, maka kehidupan rumah tangganya jauh lebih baik, diberkahi oleh Allah dan dijauhkan dari keburukan dan fitnah. Maka ingat Dimas, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Beda Bu, kalau laki-laki dengan perempuan, ya.
Kalau laki-laki itu dia menjadi qawam, yaitu pemimpin. Maka Dimas wajib nanti membimbing istrimu dalam ketaatan, keimanan, kaitannya dengan tauhidnya, ibadahnya, terutama sholatnya. Ibu tahu nggak? Ternyata sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Saya ulangi, ternyata sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, jadi sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Jadi perhatikan Dimas, pastikan bimbing istrimu dalam ketaatan keimanan, ibadahnya, sholatnya, kemudian berikan contoh teladan akhlak yang baik, dan kemudian apa? Pastikan berikan nafkah rezeki yang halal. Banyak nggak apa-apa, yang penting halal. Makanya ibu-ibu nih lebih baik anaknya kerja di satu tempat, pabrik kah, PT kah, kantor kah, nggak kantor kah, di mana? Yang penting halal berkah, nggak apa-apa. Soal 1 bulan 9 juta halal itu lebih baik daripada kerja di satu tempat cuma 2 juta haram lagi. Na'udzubillah min. Jadi mending yang 9 juta halal daripada 2 juta betul? Insyaallah Mas, kalau kamu nikahnya itu niatnya karena ibadah, membahagiakan juga orang tua, ya, insyaallah rezekinya akan melimpah. Karena Allah janji itu, siapa yang nggak mampu aja dimampukan, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah ini, pastikan menikah tadi sama landasannya untuk ibadah, mencari ridha Allah, kemudian berbakti pada apa? Tidak melupakan kebaikan orang tua, ridha Allah, ridha walidain, keridhaan orang tua. Kemudian yang ketiga pastikan yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Selebihnya berdoa minta kepada Allah. Hari ini ibu-ibu yang sholihah ini semua mendoakan dirimu untuk kebaikanmu, maka jangan pernah kamu sia-siakan doanya hamba-hamba Allah yang sholihah ini. Amin ya Rabbi. Hamba-hamba Allah yang sholih dan sholih telah mendoakan dirimu dengan tulus, maka Dimas pegang betul ya. Jangan pernah lupakan kebaikan, jangan mengabaikan sholat, dan pastikan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ibu-ibu, ternyata membaca Al-Quran tidak harus banyak loh. Ternyata membaca Al-Quran tidak harus banyak, cukup 1 hari 3 ayat saja cukup. Ya, jadi membaca Al-Quran itu tidak harus banyak, cukup 1 hari 3 ayat saja cukup sebagai tambahannya. Ya, sebagai tambahannya ya. Jadi sebelumnya udah baca 2-3 lembar, nanti tambahannya 3 ayat. Nggak pakai tambahan juga nggak apa-apa ya. Baik, sebelum saya tutup dan mengakhiri, saya berikan doa dulu. Doa ini khususnya Dimas nanti hafalkan ya, nanti saya kirim ke Bu Ema dan semuanya ibu-ibu hafalkan doa ini. Mulai hari ini doa ini dilazimkan, yakin kehidupan panjenengan akan jauh lebih baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 2 saja. Mau 2 atau 3? Ya 2 aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah.